Maisa Bungalan memandang kepada orang-orang yang berdiri di sekelilingnya. Tiba-tiba saja terdengar suaranya menggurui. "Nah, kalian lihat apa yang dapat aku lakukan? Jika tanganku itu sengaja kuarahkan ke tubuh kalian, maka kalian akan dapat membayangkan apa yang telah terjadi." Berpasang-pasang mata memandangnya tanpa berkedip. "Nah, siapakah yang merasa dirinya cukup kuat untuk menangkis pukulanku?" Suasana yang semula gemuruh oleh kemarahan orang-orang pedukuhan itu tiba-tiba seperti dicekam oleh kesenyapan yang mati. Tidak seorang pun yang berani menyaut tantangan itu. Bahkan untuk bernapas pun rasa-rasanya mereka sangat berhati-hati agar tidak didengar oleh Maisa Bungalan. Maeswagni dan Witantra saling berpandangan sejenak. Ternyata cara itu berhasil menghindarkan korban, meskipun agaknya merupakan kesombongan yang cukup besar. Namun Maisa Bungalan yang masih muda itu ternyata tidak dapat menahan hati lagi. Kejengkelan, kemarahan yang bercampur baur di dalam dadanya, rasa-rasanya masih memerlukan penyaluran lagi. Darah mudanya yang sudah terlanjur mendidih masih menuntut peledakan yang mengejutkan untuk mengurangi ketegangan jiwanya. Karena itu, Witantra dan Maeswagni terkejut ketika mereka melihat Maisa Bungalan sekali lagi memusatkan kekuatannya di tangannya. Demikian cepatnya sehingga sebelum Maeswagni dan Witantra berbuat sesuatu, Maisa Bungalan telah melompat sekali lagi. Yang menjadi sasarannya kemudian bukanlah batu padas yang sudah menjadi debu itu, tetapi dinding pedukuhan itu sendiri yang terbuat dari batu yang tersusun. Sekali lagi orang-orang yang berada di sekitarnya terkejut dan rasa-rasanya mereka menjadi sangat kecil di hadapan anak muda itu. Sekali lagi terdengar benturan kekuatan Maisa Bungalan dengan dinding batu pedukuhan itu, yang kemudian disusul oleh gemuruhnya dinding itu pecah dan berguguran. Bukan saja yang disentuh tangan Maisa Bungalan, tetapi getarannya telah meruntuhkan dinding itu antara 3 atau 4 langkah. Maeswagni dan Witantra menarik napas dalam-dalam. Mereka menyadari bahwa Maisa Bungalan menjadi terlalu tegang karena perlakuan yang agak berlebih-lebihan atasnya. Untunglah bahwa Maisa Bungalan masih menyadari sepenuhnya dan berhasil menyalurkan ketegangan itu tanpa menimbulkan korban jiwa. Saat kemudian, selagi kecemasan dan ketakutan mencekam semua orang yang ada di sekitar tempat itu, Maisa Bungalan melompat ke atas dinding yang masih berdiri tegak di sebelah guguran karena pukulannya itu. Dengan suara lantang ia berkata, "Kisanak, semuanya dari pedukuhan yang manapun juga yang ada di tempat ini, aku tidak mempunyai cara lain untuk meyakinkan kalian bahwa kami bukanlah 3 orang pembunuh seperti yang pernah dilakukan oleh 3 orang yang terlebih dahulu telah sampai di tempat ini. Jika kami tidak melawan kalian dengan langsung, itu adalah karena kami ingin menunjukkan perbedaan antara kami dan orang-orang yang kalian katakan. Meskipun jika terpaksa, kalian masih saja ingin menangkap dan membunuh kami, maka kami harus membela diri dengan kemampuan yang ada pada kami. Jika ternyata kemudian kami harus berkelahi, maka aku kira bahwa kami tentu akan membunuh bukan saja hanya 2 atau 3, bahkan 15, tetapi puluhan. Aku sendiri sanggup membunuh lebih dari 10 orang di antara kalian. Dan kedua pamanku itu masing-masing akan dapat membunuh 50 orang. Nah, cobalah bayangkan, bencana apakah yang akan menimpa pedukuhan ini jika kalian tetap bersikap bodoh." Ketakutan yang sangat ternyata telah mencekam orang-orang yang berada di tempat itu. Kedua orang buyut dari pedukuhan di sisi hutan dan dari pedukuhan di ujung bukit itu pun serasa menggigil segenap tubuhnya. Ketakutan, kecemasan, dan penyesalan saling berbenturan di dalam diri mereka.
Demikian anak-anak Ki Buyut dari Pedukuhan di ujung bukit yang merasa diri mereka tidak terkalahkan. Selama ini mereka hanya melihat betapa dahsyatnya bekas prajurit Mapel itu memainkan pedang. Namun mereka tidak pernah melihat kekuatan yang lain yang jauh lebih dahsyat dari kemampuan prajurit itu yang tersebar di luar pedukuhan mereka. Dan kini ternyata bahwa kemampuannya itu sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan kemampuan ketiga orang itu. Nah, di sana berkata Maesa Bungalan, apakah yang sekarang ingin kalian lakukan? Apakah kalian masih tetap akan menangkap kami dan menjatuhkan hukuman picis? Tidak seorang pun yang menjawab. Cobalah perhatikan, berkata Maesa Bungalan. Jika yang datang kemudian bukannya kami bertiga, tapi orang lain yang juga kebetulan bertiga, tetapi sama sekali tidak mempunyai sangkut paut dengan ketiga orang yang datang lebih dahulu. Apakah kira-kira yang akan terjadi atas mereka? Jika mereka adalah petani-petani yang dalam perjalanan menengok keluarganya yang sakit di tempat yang jauh, atau dengan tergesa-gesa ingin pulang karena anaknya sakit, menuntut berita yang didengarnya. Sedangkan mereka itu kalian tangkap di sini dan kalian jatuhi hukuman picis. Cobalah bayangkan, anaknya menangis di rumah merindukan ayahnya, sedang ayahnya tanpa bersalah tergantung di tiang kayu yang tertanam di simpang 4 mengalami hukuman picis. Wajah-wajah di sekitar tempat itu pun menjadi tegang. Itukah yang kalian tuntut dari dendam yang membara di hati kalian karena kalian merasa bahwa perik manusia sudah diinjak-injak oleh ketiga orang yang tidak kalian kenal itu? Dan apakah perbuatan kalian itu juga dapat disebut perbuatan yang biadab tanpa mengenal perik manusiaan? Suasana yang sepi itu pun terasa menjadi semakin sepi, dan di sinar obor rasa-rasanya mereka sedang melihat wajah-wajah sendiri. Beberapa orang menundukkan wajahnya dalam-dalam. Mereka tidak berani dengan tengadah menatap sorot mata Maesa Bungalan yang meskipun tidak tertuju kepadanya. Rasa-rasanya mata anak muda itu mantulkan cahaya obor dengan cahaya yang berlipat ganda, menusuk langsung ke dalam lubuk hati. Nah, sekarang apa yang akan kalian lakukan? Apakah aku harus mecah seluruh dinding batu yang melingkari pedukuhan ini, atau masih harus berperang tanding melawan siapapun juga? Tidak ada jawaban sama sekali. Yang terdengar kemudian hanyalah suara angin malam yang berdesah di dedaunan, seakan-akan tanpa menghiraukan apa yang sedang terjadi di ujung padukuhan itu. Dalam kesenyapan itu, Ki Buyut dari pedukuhan di pinggir hutan itu menarik napas dalam-dalam. Kemudian selangkah ia maju ke arah Maesa Bungalan. Dengan nada yang dalam ia pun mulai berkata, anak muda yang perkasa adalah terlampau sulit untuk melihat kesalahan sendiri. Tetapi biarlah aku yang tua ini mencoba untuk mengakui betapa bodohnya kami semuanya. Rasa-rasanya yang kau lakukan adalah semacam pengakuan di hati kami masing-masing bahwa kami tidak lebih dari orang-orang yang dungu dan sombong. Dalam saat-saat yang demikian, kami baru menyadari alangkah gilanya angan-angan kami yang diwarnai oleh dendam yang tiada taranya. Ketahuilah, berkata Maesa Bungalan kemudian, agaknya 3 orang yang datang lebih dahulu dari kami adalah orang-orang dari perguruan ilmu hitam. Mereka telah melakukan perbuatan terkutuk di mana-mana. Namun dendam yang membakar hati kalian akan menumbuhkan akibat yang tidak kalah terkutuknya dengan perbuatan orang-orang berilmu hitam itu. Ki Buyut dari pedukuhan di tepi hutan itu mengangguk-angguk. Selangkah ia maju lagi dan berkata, sekarang kami menyerahkan semua persoalan kami kepadamu, anak muda. Apapun yang kau anggap baik, kami akan menganggapnya baik pula
meskipun itu akan berarti hukuman bagi kami sekalian. Aku tidak berhak menghukum siapapun. Jika hukuman itu dimaksudkan untuk melepaskan dendam dan kepuasan oleh nyala api kebencian, maka hukuman itu tidak akan berarti apa-apa. Hukuman seharusnya diberikan untuk menghapuskan kesalahan dari diri seseorang. Maksudnya agar orang itu jera melakukan kesalahan dan kembali menjadi jalan yang benar dan sadar. Maesa Bungalan terhenti. Tapi hal serupa itu tidak harus kalian lakukan dengan menjalani hukuman. Kesadaran akan kesalahan dan penyesalan adalah hukuman yang paling baik. Kemudian bertobat dan tidak akan melakukannya sekali lagi. Nah, apakah kalian telah bersiap untuk berbuat demikian? Ki Buyut termenung sejenak. Lalu, alangkah sulitnya untuk menguasai perasaan sendiri. Tapi biarlah kami mencobanya. Melihat kesalahan diri, menyesali dan bertobat. Kami tidak akan lagi dengan tergesa-gesa menimpakan kesalahan kepada orang lain yang tidak pasti demikian. Maesa Bungalan mengangguk-angguk, katanya kemudian, baiklah, kita akan melihat bersama-sama. Meskipun mungkin di hari mendatang kami tidak akan melalui daerah ini, tetapi daerah ini akan tetap menjadi perhatian pimpinan pemerintahan di Singosari. Seperti yang sudah kami katakan, kami bertiga adalah hamba istana Singosari. Karena itu, jika kami melakukan tindakan apa saja atas nama jabatan kami, maka kami tentu akan dibenarkan oleh pimpinan pemerintahan di Singosari. Penjelasan itu membuat setiap orang semakin berdebar-debar. Bahkan anak Ki Buyut dari ujung bukit seolah-olah terbungkam dan tidak mengetahui apakah yang harus dilakukannya. Nah, jika kalian telah berhasil melihat diri sendiri, maka kami akan segera meninggalkan tempat ini, berkata Maesa Bungalan. Kembalilah ke rumah masing-masing dan cobalah mengerti apa yang aku katakan. Sebenarnya lah bahwa aku pun seakan-akan telah dicekam oleh kesesatan napas karena rasa dada ini akan retak oleh kemarahan dan gejolak perasaan. Perlakuan kalian atas kami benar-benar membuat darahku mendidih. Untunglah bahwa aku berjalan dengan orang-orang tua yang dapat menenangkan gejolak perasaanku. Jika tidak, maka mungkin aku sudah berbuat lain dari yang aku lakukan. Karena aku pun masih cukup muda untuk dikuasai oleh panasnya hati. Pada itu Ki Buyut dari pedukuhan di ujung bukit pun tampil sambil berkata dengan suara gemetar, "Ampuni kami, apalagi setelah kami yakin bahwa anak muda adalah benar hamba istana. Kami akan mempersilahkan anak muda dan kedua kawan anak muda itu untuk bermalam di rumah kami, seperti yang semula anak muda kehendaki." Seperti keseganan melonjak di hati Maesa Bungalan, seperti anak-anak yang merajuk. Ia menjawab, "Malam sudah menjadi semakin larut. Jika kami kembali ke rumah Ki Buyut, maka akan segera datang fajar yang merah. Kapankah kami sempat beristirahat malam ini? Istirahat itulah yang kami ingini sehingga kami singgah di pedukuhanmu dan kemudian mengalami perlakuan yang sangat buruk. Kami minta maaf," ulang Ki Buyut. Maesa Agni dan Witantra hanya menarik napas saja melihat kelakuan Maesa Bungalan. Tapi seperti yang dikatakannya, maka malam memang sudah menjadi semakin larut. "Jika demikian," sahut Ki Buyut dari pedukuhan di pinggir hutan, "apakah anak muda bertiga akan beristirahat saja di pedukuhan ini? Meskipun pedukuhan ini pun telah sangat mengecewakan anak muda." Maesa Bungalan termangu-mangu sejenak, namun nampak bahwa ia berusaha untuk menangkap kesan dari wajah Maesa Agni dan Witantra yang kemerahan kena sinar obor. Namun dari wajah-wajah yang tidak begitu jelas itu, Maesa Bungalan tidak tahu pasti apakah yang dikehendaki oleh Maesa Agni dan Witantra. Dalam keraguan-raguan, maka Maesa Bungalan pun kemudian berkata, "Bagi kami tidak ada bedanya tidur dan beristirahat dimanapun juga.
Bahkan kami dapat juga beristirahat di tengah-tengah bulak sekalipun. Kami mempersilahkan anak muda bertiga untuk beristirahat di rumah kami. Ibu Yud dari Pedukuhan di ujung hutan menegaskan. Tetapi Maesa Bungalan tetap saja menggeleng. Tidak. Tetapi jika kalian mempunyai banjar pedukuhan, kami akan tidur di banjar. Meskipun sekejap lagi fajar akan menyingsing. Ah, jawab Ibu Yud. Kalian adalah tamu-tamu kami. Sebaiknya kalian bermalam di rumah kami. Jika kita akan bertengkar terus, maka sampai malam berikutnya aku tidak akan sempat beristirahat. Nah, jika kalian sependapat, tunjukkanlah kepada kami banjar pedukuhan kalian. Jika tidak, kami akan melanjutkan perjalanan dan tidur di pematang. Baiklah, baiklah anak muda, berkata Ki Buyut. Marilah, aku akan tunjukkan letak banjar pedukuhan kami yang buruk itu. Demikianlah maka Maesa Bungalan, Maesa Agni, dan Witantra pun segera mengikuti Ki Buyut dari Pedukuhan. Di sebelah hutan itu pergi ke banjar. Banjar itu memang tidak besar dan terbuat dari bahan yang sederhana. Dinding bambu wulung yang berwarna ungu menyekat banjar itu, sehingga merupakan bilik-bilik kecil di bagian belakang. Inilah banjar pedukuhan kami, berkata Ki Buyut. Bagus sekali, dan kami akan tidur di pendopo banjar. Kami akan membersihkan bilik-bilik itu. Kami akan tidur di pendopo, ulang Maesa Bungalan tegas. Ki Buyut menarik napas dalam-dalam, kemudian jawabnya. Baiklah anak muda, biarlah seseorang membersihkan pendopo itu. Sejenak kemudian maka orang anak muda membawa beberapa helai tikar naik ke pendopo dan dengan tergesa-gesa membersihkan debu dengan sapu hijau. Kemudian dibentangkannya tikar pandan yang dibawanya masing-masing diberinya rangkap. Terima kasih, berkata Maesa Bungalan yang kemudian menambatkan kudanya pada sebatang pohon perdu di halaman pendopo itu. Aku akan tidur. Kami sedang menjerang air dan menanak nasi, desis anak muda yang membentangkan tikar itu. Aku akan tidur, ulang Maesa Bungalan seolah-olah tidak mendengarkan kata-kata anak muda itu. Jangan bangunkan aku sebelum aku bangun dengan sendirinya. Bagaimana jika nasi masak? Bertanya anak muda itu. Kau dengar, jangan bangunkan kami. Anak muda itu menjadi bingung, sedang Maesa Agni dan Witantra menarik napas dalam-dalam. Namun kemudian ketika ada kesempatan, Witantra berbisik. Bungalan, aku lapar. Mengapa kau tidak mau dibangunkan? Aku tidak percaya, jawab Maesa Bungalan. Paman Witantra dapat bertahan 3 hari 3 malam pati geni tanpa terisi oleh secuil makanan dan setetes air sekalipun. Witantra tersenyum namun katanya, tetapi bagi sanak pedukuhan Maesa Bungalan, jika kita menolak jamuan yang mereka hidangkan, apalagi setelah mereka dengan tergesa-gesa menyiapkan, maka hati mereka rasa-rasanya telah disakiti. Tapi apakah mereka tidak menyadari bahwa mereka pun telah menyakiti hatiku, hati Paman Witantra dan Paman Maesa Agni? Witantra mengangguk-angguk katanya. Jadi kau membalas sakit hatimu dengan menyakiti hati mereka pula? Maesa Bungalan mengerutkan keningnya, namun kemudian ia bertanya. Jadi bagaimana maksud Paman? Jika mereka ingin membangunkan kami, biarlah mereka melakukannya. Dengan demikian kita tidak membuat hati mereka sakit. Apalagi jika mereka tahu bahwa sikapmu itu adalah sikap seseorang yang sedang merajuk. Ah, Maesa Bungalan menjadi tegang. Tapi Witantra dan Maesa Agni justru tertawa karenanya. Maesa Bungalan pun kemudian menarik napas dalam-dalam sambil berkata, terserahlah kepada Paman, tetapi aku sudah terlanjur mengatakan kepada anak muda itu bahwa aku tidak mau mereka bangunkan. Terserahlah kepada mereka, berkata Maesa Agni kemudian. Apakah mereka akan membangunkan kita atau tidak? Jika mereka memang berhasrat membangunkan kita akan bangun. Jika tidak, tentu saja kita tidak dapat berbuat apa-apa.
karena Maesa Bungalan memang sudah terlanjur mengatakannya. Maesa Bungalan hanya dapat mengangguk kecil, namun agaknya ia masih tetap menyimpan kejengkelan. Di dalam hatinya, tanpa membersihkan diri, ia langsung membaringkan dirinya di atas tikar itu. "Kau tidak mandi?" bertanya Maesa Agni. "Jika aku mandi, aku tidak akan beristirahat. Biarlah. Nanti jika fajar mulai mewarnai langit, aku akan bangun dan mandi 2 kali lipat." Maesa Agni tertawa. Kejengkelan Maesa Bungalan ternyata membuatnya justru seperti sedang bergurau. Namun Maesa Bungalan benar-benar tidak bangkit lagi, bahkan ia meluruskan kakinya dan memejamkan matanya tanpa menghiraukan apapun lagi. Maesa Agni dan Witantra ternyata tidak berbuat seperti Maesa Bungalan. Mereka berdua pergi juga ke sumur untuk mencuci tubuhnya yang kotor oleh keringat dan debu. Bahkan kemudian mereka pun tidak segera berbaring seperti Maesa Bungalan. Untuk beberapa saat lamanya mereka masih duduk dan bercakap-cakap. Dalam pada itu, meskipun Maesa Bungalan sudah berbaring pula, tetapi sebenarnya ia pun belum tertidur. Bahkan rasa-rasanya ia ingin memaksa agar kedua pamannya itu pun segera berbaring dan tertidur. Tapi Maesa Agni dan Witantra justru masih saling berbicara beberapa lamanya. Ternyata bahwa Maesa Agni dan Witantra masih cukup lama duduk berbicara di atas tikar pandan itu, sehingga kemudian seorang anak muda mendekatinya untuk mempersilahkan mereka makan. "Anak muda keparat itu lagi," desis Maesa Bungalan. Dan agaknya kedua paman itu sengaja menunggu anak muda itu untuk mempersilahkan. "Tapi aku tidak akan bangun dan pergi kemanapun juga untuk makan." Tapi di luar dugaan Maesa Bungalan, maka Maesa Agni pun menjawab, "Maaf Kisanak, kami sudah sangat lelah, sehingga kami tidak akan ingin berjalan lagi meskipun hanya selangkah. Sementara itu, biarlah persediaan itu kami makan besok pagi saja. Bukannya kami tidak bersedia menerima kemurahan hati Ki Buyut, tetapi hanya sekedar menunda beberapa lama lagi. Karena sebenarnya lah malam pun akan segera digeser oleh kemerahan fajar." Anak muda itu mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, "Apakah kami harus membawa kemari Kisanak? Itu pun tidak perlu, biarlah kami yang akan datang. Tapi tidak sekarang. Nanti pagi-pagi benar kami akan datang ke rumah Ki Buyut sebelum kami meneruskan perjalanan." Orang itu ragu-ragu sejenak, namun kemudian katanya, "Baiklah Kisanak, kami akan menyampaikannya kepada Ki Buyut." Ketika anak muda itu pergi, maka Maesa Bungalan berdesis, "Apakah paman tidak menyakiti hatinya? Aku tidak menolak, aku hanya minta ditunda saja sampai besok. Jika demikian, sekarang tidurlah. Nanti sebentar lagi tentu Ki Buyut sendiri yang akan datang kemari untuk memaksa paman berdua pergi ke rumahnya. Tentu paman berdua tidak akan dapat menolaknya." Maesa Agni tersenyum jawabnya, "Mudah-mudahan dugaanmu itu tidak benar." Tapi belum lagi Maesa Agni mengatupkan mulutnya, Maesa Bungalan sudah menyaut, "Kita bertaruh." Witantra lah yang menyaut, "Apa taruhanmu? Sisa malam ini, maksudmu?" "Jika aku benar, maka aku akan tidur nyenyak dan paman berdua harus berjaga-jaga sampai pagi. Tapi jika aku salah, maka akulah yang akan bangun sampai kita meninggalkan pedukuhan ini besok." Maesa Agni tertawa dan Witantra pun juga tertawa. "Baiklah Maesa Bungalan," berkata Maesa Agni, "kita mempertaruhkan sisa malam ini." Tapi belum lagi Maesa Agni mengakhiri kata-katanya seperti yang diduga oleh Maesa Bungalan, maka Ki Buyut pun telah naik ke pendopo pula. "Mengapa kalian tidak mau menerima tanda terima kasih kami?" bertanya Ki Buyut. "Hah?" bisik Maesa Bungalan. "Paman akan berjaga-jaga semalam suntuk." Maesa Agni mandanginya sejenak sambil tersenyum, namun jawabnya kemudian, "Bukan menolak Ki Buyut, tetapi sebenarnya lah bahwa aku sangat berterima kasih
atas pemberian itu. Namun baiklah, kiranya tanda terima kasih itu dapat kami terima besok pagi. Mumpung nasi masih panas. Terima kasih Ki Buyut, anak muda itu sudah tertidur. Apakah Kisanak tidak dapat membangunkannya sejenak? Anak itu jika sudah tidur seperti juga jika ia berkelahi. Tapi kami sama sekali tidak menolak. Besok di saat fajar mulai merah, aku akan menerima semuanya dengan senang hati. Tapi sudah dingin, sahut Ki Buyut. Maeswagni mandang Witantar sejenak, namun kemudian katanya, terima kasih Kyai, besok pagi-pagi benar aku akan datang bersama kedua kawanku ini. Oh, tentu Kisanak tidak usah pergi kemanapun juga. Kami akan mengirimkannya kemari. Kami tidak ingin membuat Ki Buyut menjadi bertambah sibuk. Tentu tidak, tentu tidak. Maeswagni tidak dapat menolaknya lagi jika besok pagi-pagi benar ada beberapa orang membawa makan pagi. Peninggal orang itu, maka Maesa Bungalan berkata perlahan-lahan, aku menang, Paman. Sisa-sisa malam ini adalah milikku sepenuhnya dan Paman berdua akan berjaga-jaga semalam suntuk sebagai hasil kemenangan taruhan kami.